Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reha Maulida Oktaviana. Hari ini saya akan menceritakan tentang hikayat Mbah Mayang Madu. Alkisah pada zaman kerajaan Majapahit, tepatnya di sebuah perkampungan di pesisir utara Pulau Jawa, yang lebih sering dikenal dulunya sebagai Kampung Jelak. Kampung ini dipimpin oleh lurah yang ramah dan bijaksana, yakni Mbah Jelak. Jabatan lurah pada masa itu berbeda dengan jabatan lurah seperti saat ini. Jabatan lurah pada masa itu sudah sangat tinggi sekali terkait wewenang dan jabatan yang diembannya. Sebagai pemimpin yang sangat disegani di kampung tersebut, Mbah Jelak masih beragama Hindu. Meskipun pangkat dan derajat beliau sangat tinggi, beliau tetap senantiasa rendah hati dan suka menolong. Pada suatu hari, saat berjalan mengelilingi pantai, beliau tiba-tiba menemukan seseorang yang terdampar. Seperti kebiasaan beliau yang memang suka menolong orang-orang yang terdampar. Akhirnya beliau mendekat dan kemudian membawa seorang tadi ke rumah beliau. Saat ini lokasinya berada di kompleks Masjid Jelak. Dengan penuh kesabaran beliau merawat hingga akhirnya seorang yang diselamatkan tadi tersadar. Beliau akhirnya mencoba menanyai terkait jati diri dan maksud tujuan perjalanannya. Hingga akhirnya diketahui bahwa yang terdampar tersebut adalah seorang mubaligh yang bernama Islamuddin, lebih dikenal dengan Mbah Banjar, yang hendak menimba ilmu kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Berkat kebesaran hati dan kesabaran Mbah Jelak dalam merawat Mbah Banjar, akhirnya Mbah Banjar lantas tergerak hatinya untuk menyebarkan dakwah Islam. Di lingkungan yang mayoritas masih sangat kental dengan nuansa kepercayaan animisme dan dinamisme yang dipengaruhi oleh masih besarnya pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Melihat kesantunan perilaku Mbah Banjar serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Jelak akhirnya menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Dengan masuk Islamnya Mbah Jelak, maka dalam proses penyebaran Islam semakin berkembang pesat. Mengingat sebagai seorang lurah pada masa itu, beliau memiliki kemampuan finansial yang luar biasa bagus guna memberi dukungan penuh tanpa ada pamrih sedikit. Beliau bersama dengan Mbah Banjar merintis pondok sebagai sarana penunjang dakwah. Pertama kali didirikan di wilayah Gendingan, 200 meter sebelah barat Masjid Jelak. Saat ini berdiri Ponpes Putri Al-Fatimiyah. Dinamakan Gendingan karena saat proses berdakwah meniru orang Hindu, sesuai dengan kesukaan Mbah Jelak, yakni gendingan, menabuh gamelan. Tetapi dengan memakai lagu atau syair-syair Islam. Saat gamelan ditabuh, masyarakat berdatangan dan antusias. Namun saat gamelan berhenti, masyarakat sekitar pun ikut membubarkan diri. Hal ini terjadi berulang kali. Namun dengan kesabaran Mbah Jelak dan Mbah Banjar, perlahan tapi pasti
tanpa kekerasan, secara tidak sadar masyarakat sekitar mau menerima dakwah Islam. Di lain hari, dengan terus berkembangnya Islam di daerah tersebut, Mbah Jelak dan Mbah Banjar pun berunding mengingat kurangnya tenaga pengajar serta keilmuan untuk mengajarkan dakwah Islam. Akhirnya Mbah Jelak dan Mbah Banjar sowan menghadap Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sana, beliau menyampaikan keinginannya. Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan Mbah Jelak, hingga dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya Raden Qasim, yang saat ini kita kenal sebagai Sunan Derajat, untuk pergi ke Jelak agar dapat membantu perjuangan dakwah Islam di tempat tersebut. Pada akhirnya Mbah Banjar, Mbah Jelak, dan Raden Qasim menjadi 3 pilar utama pelopor penyebaran agama Islam, utamanya di perkampungan Jelak. Mbah Jelak pun di kemudian hari juga menjadi mertua dari Raden Qasim, yang menikah dengan putri beliau yang bernama Siti Safiyah. Singkat cerita, Mbah Jelak berpulang ke rahmatullah. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Jelak, tepatnya di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berkat kegigihan dan jasa beliau yang sangat besar, serta berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam, pada masa itu Raden Fatah selaku Sultan Demak memberikan gelar resmi penganugerahan berupa nama Sunan Mayang Madu. Bersamaan dengan pemberian gelar tersebut, Raden Fatah juga memberikan wilayah Perdikan Jelak sebagai wilayah kekuasaan otonom. Karena Jelak sebagai pusat pengkaderaan dan pengemblengan pejuang agama Islam. Hingga saat ini, Mbah Jelak lebih mafhum dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Mbah Mayang Madu. Dan setiap Jumat Legi diadakan kegiatan rutinan, yakni zikir dan kirim doa di kompleks makam Mbah Mayang Madu. Sekian, saya Reha, pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.